Santapan Harian Minggu 24 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 22 ayat 1-12. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat, dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa, dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, betapa kecewanya Tuhan terhadap umat-Nya. Kepada Nabi Yehezkiel, Tuhan merinci kesalahan yang telah mereka lakukan. Pencurahan darah atau pembunuhan, melakukan penghinaan terhadap ayah dan ibu, pemerasan, menajiskan sabat, fitnah, kemesuman dan kekejian, serta suap. Dalam murkanya Tuhan menyerahkan dan menajiskan mereka. Mereka digambarkan seperti sanga atau kotoran logam yang harus dibuang saat melebur logam. Mereka juga seperti tanah tandus. Mereka lebih percaya kepada penglihatan palsu dan tenungan bohong. Padahal sebenarnya Tuhan menantikan seorang yang hendak mempertahankan negeri itu di hadapannya, tetapi tidak juga didapatkannya. Tuhan tidak pernah tahan melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan Dia tidak menutup mata. Dia selalu tahu segala tindakan yang dilakukan oleh manusia ciptaannya.
tak satu pun manusia akan luput dari pengamatannya. Ketika Tuhan mengamati, bukan berarti Tuhan mencari-cari kesalahan umatnya. Justru dengan mengamati umatnya, Tuhan berharap akan selalu ada orang benar di tengah-tengah umatnya, sehingga Dia bisa memberikan pengampunan. Tuhan menanti-nantikan adanya orang-orang yang tetap setia di tengah-tengah segala kejahatan yang merajalela dalam hidup manusia. Mari kita senantiasa mawas diri. Seberapa jauh kita memelihara hidup supaya seturut dengan kehendak Tuhan? Seberapa kuat kita menahan diri untuk tidak melakukan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang akan ditemukan Tuhan saat Dia mencari orang-orang benar di antara manusia ciptaannya? Mata Tuhan tak kurang tajam untuk melihat kesalahan manusia satu persatu. Namun, mata Tuhan juga tak kurang tajam untuk melihat orang yang benar dan menghargai hidupnya dengan perbuatan yang benar. Marilah senantiasa meneliti dan membenahi hidup kita, sehingga kita ditemukan benar di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk senantiasa membenahi diri sehingga kami mampu menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami berdoa. Amin.